Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Melina Eka Fitri. Kali ini kita akan membahas mengenai ukuran letak untuk data berkelompok. Ya, di sini ada data berkelompok, di mana data ini kita gunakan sama dengan data yang sebelumnya di ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Nah, untuk data berkelompok ini kita juga akan menghitung kuartil, desil, dan persentil. Ini rumusnya ada di masing-masing ini ya. QI, DI, dan PI. Ya. Di sini yang akan sama nilainya adalah di CI. Di CI dia akan sama. Sedangkan nilai BCF dan CF itu tergantung kepada nilai IN per 4. Ya. Langkah-langkahnya akan kita kerjakan. Yang pertama adalah kita menentukan frekuensi kumulatif. Di mana frekuensi kumulatif ini adalah penjumlahan ya. Frekuensi kumulatif yaitu frekuensi kumulatif pertama itu 2. Di kelas kedua itu ditambahkan dengan yang di atas dan seterusnya. Jadi terakhir adalah 50. Ya, ini adalah frekuensinya. Artinya di sini kalau seandainya kita mau melihat di kelas ketiga ini ya, di kelas ketiga jumlah total frekuensi data itu adalah 9 ya. Atau maksudnya data yang kurang dari 48 itu ada sebanyak 9 data. Data yang kurang dari 1 sama dengan 48. Nah, kalau misalnya yang ditanya nanti data yang kurang dari kelas ketiga jumlahnya adalah sebanyak 2 tambah 4. 4 ya, sorry. 2 tambah 2 yaitu 4. Ya. Jadi untuk memudahkan kita tanpa kita hitung yang di samping ini. Oke, kita coba yang pertama adalah kuartil. Simbol jaringan QI. Kuartil itu ada 3. Langkah pertama yang harus kita tahu. Oh ya, satu lagi ini CI ya. CI ini nilainya adalah sama semua. CI itu adalah kelas interval, di mana kelas interval itu selisih masing-masing batas bawah misalnya. Berarti kelas yang berdekatan ya. Ambil aja salah satu kelas berdekatan, misalnya kelas ketiga dengan kelas 2 atau kelas kedua dengan kelas 1 hasilnya pasti sama. Itu 13. Jadi di sini CI-nya 13 ya. Nah, kita coba sekarang kuartil pertama. Yang pertama yang harus kita tahu terlebih dahulu kita buat nomor urut 1 2 3 itu adalah nomor si I-nya ya, ini I. Lalu berikutnya kita harus tahu terlebih dahulu IN per 4 ya, IN per 4. IN per 4 ya. Lalu berikutnya sudah dapat IN 4, kita akan tentukan interval kelasnya posisinya di mana. Interval kelas posisinya di mana. Lalu berikutnya lebih tepatnya kategori kelas ya. Kategori ya. Kategori posisinya di mana. Kategori itu adalah kategori pertama itu 10 sampai 22, kategori kedua 23 sampai 35, ketiga 36 sampai 48. Jadi berada di kategori keberapa atau di kelas keberapa ya. Ada yang menyebut kategori, ada juga yang menyebut kelas. Nah, berikutnya setelah kita tentukan masing-masing ini ya IN kategori kelas, baru kita tentukan tepi bawah kelasnya ya, LCB sesuai tepi kelas bawah siapa, tepi kelas bawah kuartil yang akan kita tuju. Kalau kuartil pertama berarti tepi bawah kelas kuartil pertama, kalau kedua dan seterusnya ya. Setelah itu baru kita bisa tentukan before class frekuensi, jadi jumlah frekuensi kelas sebelum kelas Q1 tadi ya. Lalu nanti akan ada CF, itu kelas frekuensi tersebut ya. Baru kita masuk kepada QI-nya. Nah, di sini baru kita hitung IN per 4. Berarti ini sama dengan I 1 dikali dengan N-nya adalah 50. Kunci di 50. Bagi 4 ya tadi ya. Bagi 4. Tarik aja ke bawah. Jadi IN per 4 itu posisinya berada jika frekuensi itu sama dengan 12,5 atau melewati pas di 12,5 gitu ya. Nah, kira-kira di mana itu? Kalau di kelas pertama itu frekuensi baru 2 totalnya. Kelas kedua baru 4. Kelas ketiga 9. Belum masuk itu ya, yang 3 ini. Berarti kelas yang keempat yaitu di 17. Artinya apa? Di kelas keempat posisi ini adalah posisi kuartil 1 berada. Ya, di kelas keempat. Ya benar. Berarti kita tulis aja di sini dari 49 sampai 61. Mau tulis manual juga boleh, mau pakai rumus juga boleh. 49 pakai rumus N aja untuk gabungan, negatif 61. Jadi berada pada posisi kelas 49 sampai 61. Ya. Kalau kelas before frekuensi artinya frekuensi sebelum kelas jumlahnya adalah 9. Ya, di atas ini. Itu jumlahnya 9. Maaf. Ini LCB ini tepi bawah kelas ya.
yang before class frekuensi yang BCF yang 9. Maka ini LCB ini adalah tapi bawah kelas, yaitu 49 dikurangi setengah. Tahu dapat setengah ya. Selisih 49 dan 48 itu adalah 1, maka di tengah-tengahnya itu adalah bagi 2, jadi setengah, jadi 49-nya kurangi setengah. Ya, tapi bawah kelas itu selalu batas bawah dikurangi setengah, tapi atas itu batas atas ditambah setengah. Lalu kelas frekuensi itu adalah kelas di mana si Q1 itu berada, frekuensinya adalah sebanyak 8. Nah, baru kita menghitung QI. Nah, sebelum masuk ke sana, kita lihat lagi yang 25 pas berada di sini, ya. Lalu yang 37,5 berada di kelas ke-6. Jadi urut ya, 1, 2, 3 kebetulan berurut, maka tinggal tarik aja. Ini juga sama semuanya. Tinggal kita tarik aja. Kebetulan berurut. Kalau nggak berurut berarti tidak. Itu tulis lagi kayak tadi, ya. Nah, di sini QI-nya kita rumuskan bahwa QI itu sama dengan LCB, ya. LCB. Ini polanya sama, ya. Jadi rumusnya nanti bisa kita copy aja, ya. LCB ditambah. Nah, di atas ada pengurangan, berarti buka kurung lagi. Lalu nanti dia dikali CI, baru bagi CF, biar nggak banyak kurung, ya. IN dikurangi BCF, tutup kurung, dikali CI 13, kunci di CI. 4, ya. Bagi CF. Kurung, enter. 54,1875. Tarik aja ke bawah. Dapat 71,9. Dan Q3 adalah 82,5294. Ya. Ini nilai daripada kuartil. Lanjut lagi kita akan menghitung si desil. Rumus kuartil saya taruh di sini. Berikutnya adalah desil. Itu daerah dibagi 10, maka desil itu ada sebanyak 9. Nah, ini kita copy aja pola ini. Pun kebetulan QI ini rumusnya sama nanti, ya. Itu DI, dan ini adalah kelas kategori, ini per 10. Maka di bawah pun juga harusnya sama dengan ini, I dikali dengan N, ya, dikunci N-nya, kunci N-nya per 10. Kita tarik ke bawah. Sampai 9, ya. Sampai 9. Oke. Lalu berikutnya, ini nggak bisa kita tiru. Ya, nggak bisa kita tiru. Kenapa? Karena dia berbeda. Rumus yang terakhir bisa kita samakan. Di bawah. Nah, kita telah satu-satu, ya. Ini udah keempat, ya. Oke. Yang pertama, data ke saya hidden aja ini biar nggak mengganggu. Baik. Lalu yang pertama, ya, kita lihat data IN, data kelima, ya. Data kelima, ini, untuk D1 atau DI, D1, ini desil, DI, ya. Data kelima itu kategori kelasnya adalah berada di, ya. Kalau sampai sini 4, kelas ketiga sampai 9, berarti dia berada di 9. Ini adalah di D1, ya. Ini tadi Q2, Q1, ya. Kita tulis saja Q2, Q3. Maka ini adalah D1. Berarti di sini sama dengan, ya, 36N min 48. Ya. Lalu LCB-nya adalah sama dengan 36 dikurangi 0,5. Dan BCF-nya sama dengan yang ini di atasnya, yaitu 4. Lalu CF-nya sama dengan pas di 5. Ya. Nah, berikutnya kita lihat lagi 10. Ya, 10. Maaf, ini, oh ya benar ya. Ini 10, berarti dia berada di bawahnya. Ini adalah D2. Ini 27 ya, D2. Berarti mulai dari sini sampai 25 itu nilainya sama. Karena 25 masuk juga di kategori 27. Berarti di sini, maaf, ini 17. Sampai 15 ya, sampai 15. Berarti ini masuk sampai D3. Ya. Nah, kan nilainya sama dengan 49 dan 61, ya. Karena sama, kalau kita tarik dia akan turun, akan berbeda. Harusnya kan nggak berbeda kan nilainya karena sama di D3 juga. Berarti kita ambil ini sama dengan, nah, gitu aja, ya. Lalu yang LCB-nya, ya, ini sama dengan 49 dikurangi 0,5. Nah, ini juga tarik, ya. Lanjut BCF yang 48,5
BCF-nya itu adalah before class frequency, yaitu di 9. Ya, di 9. Lalu yang ini CF-nya itu berada pas di 8. Ya. Ini juga sama di bawah, kita geser aja ke samping, rumusnya sama. Ya. Maka diperolehlah hasilnya untuk D2 dan D3 50,125 dan 58,25. Berikutnya lanjut lagi, sama kayak tadi 20. Nah, ini 27. 27 itu masuk siapa saja? 20 dan 25. Berarti di sini D4 dan D5 ya. D4 dan D5 itu adalah dari 62 dan sampai 74. Ini sama nih dua-dua ini. Ini sama dengan 62 dikurangi 0,5. Dan BCF-nya itu sama dengan 17 ya. Lalu si CF-nya itu sama dengan 10. Ini sama dengan yang di atas, berarti copy, enter. Langsung dapat rumus hasilnya gini ya. Lanjut lagi. Tadi 27, berarti udah lewat. Yang 27 berarti masuk ke 44. 44 itu dari 3 ini ya. Sedangkan 45 masuk ke 50. Maka di sini adalah D6, D7 ya. Lanjut lagi adalah D6, D7 dan D8. Ya, sedangkan yang terakhir adalah D9. Kain 3 ini nilainya pasti sama ya. D ini akan sama dengan 75 sampai 87. Maka ini akan sama dengan LCB-nya adalah 75 kurangi 0,5. Dan ini sama dengan 27. Ya, 27 ya. Dan ini sama dengan 27, berarti ini di kategori 17. Kelas. Ini sama 3-3 ini. Sama seperti ini, kita tarik. Bentar, ya. Ini juga sama nilainya. Maka dapat D678 ini nilai. Lanjut yang terakhir. Ini sama dengan 88 dan sampai 100. Ya. Maka ini sama dengan 88 dikurangi 0,5. Before class frekuensinya, total class frekuensi sebelumnya itu 44. Sedangkan ini adalah 6. Ya. Nah, inilah hasil daripada C. Oke, ya. Ini untuk rumus si desil. Nah, ini ketukar nih. Ini harusnya persentil di atas. Ini adalah desil. Dan yang terakhir adalah persentil. Persentil banyak ya. Sampai 99. Jadi di sini persentil. Maka ini persentil. I. Berarti ini dibagi 100. Ya. Ini kita bagi per 100. Sampai 99. Benar nggak ya ini sampai 99? Masih belum. Oke. Ini 99. Ya. Lalu berikutnya lagi ini. Kita akan menentukan untuk rumus tetap sama ya. Kita akan menentukan kelasnya. Untuk ini sama. Ya, rumus sama. Tinggal copy aja ke bawah. Karena polanya sama. Sampai 99. Oke, coba. Nah, berikutnya kita akan menghitung kategori kelas. Ya, kategori kelas. Kategori kelas itu setengah. Ya, setengah itu masuk berada pada mana dia data tadi? Ini dia. Berada pada kelas yang kedua. Ini saya hidden ya kali ya. Biar kelihatan. Hidden. Oke. Nah, ini dia. Kita bisa lihat. Yang masuk 2 ini artinya yang kurang dari 2 IN per 100-nya. Berarti sampai 4 kelas ini nilainya ini pasti sama. Ya, kategori rentan nilai-nilainya sama ya. Yang ini 4 ya.
sampai 4. Berarti ini juga sama. Sama aja, kopas-kopas aja nanti ya. Setelah 4, 9. Berarti ini sampai 9 nilainya sama. Lalu sampai 27. Berikutnya adalah 27, 44, dan terakhir 50. 44 sampai 44. Yang terakhir adalah 50. Ini berikutnya kategori kelas ya. Yang ini sama katanya. Itu berada di kelas pertama sampai 22. Berarti ini akan sama ini ya. Ini akan sama keempat-empatnya. Ini kita tarik aja untuk membuat rumusnya karena sama. Lalu berikutnya LCB. LCB itu tepi bawah kelasnya sama dengan 10 kurang 0,5. Ya. Sedangkan BCF-nya itu 0 karena nggak ada data sebelumnya. Sedangkan si CF-nya sama dengan 2. Nah, ini hasilnya. Lanjut lagi. Yang 2,5 ya. 2,5 ini sama dengan di 23 sampai 35. Ini juga sama. Ya, copy sampai sini. Ini copy. Oke. Lanjut berikutnya, tepi bawah kelasnya 23 dikurangi 0,5. 23 dikurangi 0,5. Ya. BCF-nya ini adalah sebelumnya itu sebesar 2. Sedangkan CF-nya itu sama dengan BCF-nya sebesar 2, CF-nya adalah 2. Ya, kelas kedua. Lanjut lagi. Ini udah keisi semua ya, karena rumus ya. Berikutnya ini juga sama. Berarti ini 4,5 ini mulai dari 36 sampai 48. Ini sama juga. Ya, lanjut lagi. Baru kita lihat di sini. Tapi bawah kelasnya 36 dikurangi 0,5. Ya. Frekuensi BCF-nya itu before class frekuensi. Tadi berapa? 36 ya. Berarti 4. Sedangkan kelas frekuensinya itu adalah berada di kelas ketiga, yaitu 5. Ya, tinggal tarik aja. Ini copy ya. Copy aja yang 3 ini. Copy. Oke. Lanjut lagi. Yang 9,5. Itu dia sama dengan 9,5 itu dia berada di 17 ya. 9 sampai 61. Ini juga sama ke atas. Tinggal copy aja. Ya, ini juga copy ke samping biar dia main sendiri rumusnya. Ini sama dengan 49 dikurangi 0,5. Sedangkan ini sama dengan 49 kurang 0,59. Dan ini sama 9 ya. Sedangkan untuk CF-nya itu sama dengan 8. Ini sama dengan 8 hasilnya ya. Lanjut lagi. Jadi di sini baru sampai P34 ya. P35 lagi. P35 17,5 itu 49 tadi terakhir. Maka ini 62 sampai dengan 74 ya. Ini sama nih yang merah ini semuanya. Ini sama, tinggal kita copy ke samping juga sama. Ya. Ini sama dengan 62 dikurangi setengah. Dikurangi 0,5. Lalu berikutnya BCF-nya itu di 62,5 berarti dia 17. Ya. 17 ini sama dengan 17. Ini sama dengan CF-nya itu adalah kalau ini 17 berarti di 10. Ya. Hasilnya. Dan berikutnya kita lanjut lagi. Tadi 62 berarti sekarang 75 lagi. Sampai 67. Nah, ini sama dengan
75 dikurangi, di bawah kelas ya, 0,5 ya. Lalu berikutnya untuk CF-nya itu 74,5 tadi, dia berada sebelum kelasnya itu adalah 17, maka frekuensi kelasnya itu adalah sebelum 17 itu berapa? 10 ya. Frekuensinya adalah 10. Bentar sih coba cek lagi. Di 75 sampai 87 itu sama dengan 75 sampai 87, 27 ini benar ya. Lalu yang ini berarti di frekuensi 17 ya. Lalu kita copy ke bawah sama dengan kita copy ke bawah. Ini sama ya. Lanjut lagi. Kita akan bahas yang terakhir dari 88 ini sampai dengan 100 ya. Ini sama juga. Ini sama dengan 88 kurangi setengah di bawah kelasnya ya, kurangi setengah. Lanjut, ini copy aja sama di rumusnya ini. Oke, lanjut lagi. Sebelum kelas frekuensi berarti sama dengan sebelum kelas frekuensi 44, lalu sama dengan kelas frekuensi kita hidden tadi ya. Oke. Desil kuartil kedua 71,9, berarti ini desil kelima sama 71,9. 50 ini juga 71,9 sama ya. Nah, yang 10% coba satu lagi, D10 misalnya 50,3. 50,3 D10 berarti di sini pun juga nih D10 berapa tadi? D10 D2 ya, maaf, D2 yaitu 50,13. Maka di sini D20 50,13. Sama ya. Jadi inilah cara menghitung ukuran letak untuk data berkelompok. Semoga bermanfaat. Jika ada yang mau didiskusikan, silahkan di kolom komentar.